Hai guys, selamat datang di YouTube channel Learning with Fanny. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa ya di subscribe channelnya dan di like videonya. Thank you. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai modul Financial Accounting SAP Unit 2 General Ledger Accounting. Kita akan mengerjakan exercise 5 dan exercise 6. Teman-teman boleh sambil dibuka ya modul Financial Accounting SAP-nya, supaya teman-teman juga bisa lihat step by step-nya seperti apa. Oke, langsung aja kita bisa login ke dalam akun SAP kita masing-masing. Kliennya jangan lupa diganti ya, yaitu 922. Lalu untuk usernya, silahkan masukkan user kalian masing-masing sesuai dengan kode kelas dan juga nomor urut teman-teman. Jangan sampai salah ya. Oke, di sini saya akan masuk menggunakan user 31AC10F-00. Oke, untuk passwordnya, teman-teman bisa masukkan password terbaru yang sudah teman-teman ganti di pertemuan pertama. Bukan 1-6 ya, tapi password terbarunya. Oke, saya akan masukkan password saya. Kalau udah, kita bisa enter aja. Oke, kita masuk ke dalam halaman General Screen Layout SAP Easy Access. Kita akan mulai mengerjakan dari exercise 5, Organizational Structures for Financial Reporting. Nah, di exercise 5 ini kita hanya mau lihat nih, struktur organisasi di dalam Financial Accounting SAP itu seperti apa. Kita kan udah belajar ya, bahwa struktur organisasi di dalam Financial Accounting SAP itu ada client, ada controlling area, ada chart of account, ada company code, dan juga ada business area. Nah, di sini ceritanya ada company code 1000. Sekarang kita mau lihat nih, company code 1000 itu termasuk ke dalam controlling area apa sih? Bagaimana cara kita lihatnya? Maka teman-teman bisa ikutin pad-nya yang ada di modul. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu master record, lalu GL account, lalu individual processing, lalu kita pilih yang in company code atau kodenya di sini adalah FSS0. Kita double klik aja. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Edit GL Account Company Code Data. Di sini teman-teman bisa masukin GL account-nya adalah 113100, 113100, dan company code-nya adalah 1000. Jadi di sini kita akan cek GL account 113100 di company code 1000 itu termasuk ke dalam controlling area apa. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, GL account 113100 tuh apa sih? Company code 1000 tuh apa sih? Oke, kita bisa enter satu kali supaya nanti muncul keterangannya mengenai GL account dan company code ini apa. Oke, kita enter ya. Kita enter satu kali aja. Oke, sekarang keterangannya sudah muncul. Di sini ada informasi bahwa GL account 113100 itu adalah Deutsche Bank Domestik dan company code 1000 itu adalah IDES AG. Jadi kita mau cek nih, kalau perusahaan punya akun, nama akunnya adalah Deutsche Bank Domestik, di company code 1000 itu masuknya ke dalam controlling area apa. Maka teman-teman bisa pindah ke tab yang ketiga, yaitu tab information. Nah, di sini ada informasinya nih. GL account ini dibuatnya kapan, oleh siapa, dan termasuk ke dalam chart of account apa. Di sini kita lihat bahwa dia termasuk ke dalam chart of account-nya adalah INT atau yang internasional, dan termasuk ke dalam controlling area CO Europe atau controlling area 1000. Maka di sini kita bisa lihat bahwa oke, company code 1000 termasuk ke dalam controlling area 1000 atau CO Europe. Jadi perusahaan ini termasuk ke dalam controlling areanya Eropa gitu. Oke, jadi di sini saya hanya ingin menunjukkan cara bagaimana kalau kalian mau melihat controlling area dari suatu company code. Kalau udah, ini bisa kalian /n aja, kalian /n, enter. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Exercise 5 selesai, kita akan lanjut ke exercise 6, General Ledger Account Master Data.
Nah, kalau tadi di exercise 5 itu singkat banget, nah di exercise 6 ini agak sedikit panjang. Ada 8 task yang akan kalian kerjakan di dalam exercise 6. Oke, kita langsung mulai aja dari task yang pertama, display the chart of account. Jadi di task 1 ini kita mau lihat nih list atau daftar dari GL account yang terdapat di dalam chart of account INT itu ada apa aja sih? Jadi kalau tadi kita kan cek ya, GL account 113100 di company code 1000 itu masuknya ke dalam controlling area apa? Nah, tadi juga kita lihat ada chart of account-nya itu INT. Nah, pasti teman-teman masih bingung dong. Memang ada apa aja sih GL account yang terdapat di dalam chart of account INT? Maka sekarang saya akan ajak teman-teman untuk melihat list atau daftar GL account yang terdapat di dalam chart of account INT. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu information system, lalu general ledger report, lalu master data, lalu chart of account. Lalu teman-teman bisa pilih yang SAP minimal varian. Kita double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman chart of account. Di kolom chart of account-nya teman-teman bisa masukkan INT. Jadi kita mau lihat semua GL account yang terdapat di dalam chart of account INT. Kalau udah, teman-teman bisa klik execute. Execute itu adalah tombol yang ada di kiri atas yang bentuknya bulat dan ada tanda centangnya. Oke, kita klik execute. Oke, maka di sini sudah muncul semua GL account yang termasuk ke dalam chart of account INT. Jadi semua GL account ini bisa digunakan oleh semua perusahaan yang menggunakan COA-nya atau chart of account-nya adalah INT. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak banget ya GL account yang bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, ini kan ada banyak banget ya GL account-nya. Bagaimana kalau kita mau mencari suatu GL account tertentu? Kalau kita scroll satu-satu banyak banget, susah pasti. Maka kita bisa menggunakan bantuan teropong atau menu find. Kalian lihat di bagian atas, ini ada gambar teropong, menu find, kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa ketikkan GL account yang mau kita cari. Misalkan kita cari GL account yang tadi ya, 113100. Oke, kalian bisa ketik 113100, lalu kita centang hijau. Oke, di sini sudah muncul semua GL account yang mengandung angka 113100. Di sini kita lihat 113100 itu adalah Deutsche Bank domestik yang tadi kita cari. Nah, ini kalian boleh klik aja 113100-nya supaya kita bisa lihat posisi dari GL account 113100 di dalam chart of account itu di mana. Oke, udah ketemu ya. Nah, teman-teman kalau mau lihat lebih lanjut informasi terkait dengan GL account ini, teman-teman boleh double klik aja GL account 113100-nya. Kita double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman display GL account chart of account data. Di sini kita bisa lihat informasi lebih lanjut mengenai GL account tertentu. Di sini kita lihat GL account 113100 yang adalah Deutsche Bank domestik itu termasuk ke dalam account grupnya adalah liquid fund account. Liquid fund account apa sih? Liquid fund account itu adalah akun dana liquid, atau kalau kalian biasanya belajar di intermediate accounting, kenalnya namanya adalah cash and cash equivalent. Jadi Deutsche Bank atau saldo kas kita di bank, nah itu adalah termasuk ke dalam grupnya cash and cash equivalent. Nah, kalau kita mau lihat lebih lanjut lagi, GL account 113100 atau Deutsche Bank ini, kalau di laporan keuangan itu masuknya ke dalam laporan keuangan apa sih? Maka di sini kita bisa lihat bahwa di sini yang tercentang atau yang terpilih adalah balance sheet account. Maka nanti kalau kita bikin laporan keuangan,
GL account ini atau Deutsche Bank ini akan masuk ke dalam balance sheet account atau statement of financial position. Benar kan ya, kalau cash and cash equivalent masuknya itu ke dalam statement of financial position. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman lihat GL account yang lain, misalkan seperti salaries expense atau service revenue, sales revenue, nah nanti pasti yang terpilih bukan balance sheet account, tapi yang P&L statement account. P&L itu adalah profit and loss statement atau laporan laba rugi. Jadi di sini kita juga bisa lihat GL account ini kalau di laporan keuangan letaknya tuh di laporan keuangan apa sih gitu. Nah, kalian juga bisa geser ke tab yang kedua, keyword or translation. Di sini kalian bisa lihat terjemahan dari GL account kalian dalam bahasa asing itu apa. Jadi kalau misalkan perusahaan kalian itu punya cabang di luar negeri, pastikan nama akunnya mengikuti bahasa di tempat mereka. Nah, kalau kita mau konsolidasi, maka kita harus tahu dong, ini maksudnya akun apa sih? Maka nanti di sini SAP menyediakan terjemahan-terjemahan dari akun itu dalam bahasa asing itu seperti apa. Oke, kita bisa pindah lagi ke tab yang ketiga, tab information. Di sini kalian bisa lihat nih GL account ini dibuatnya kapan, oleh siapa, dan juga grup chart of account-nya itu apa. Oke, kalau udah kita bisa /n aja. Oke, task 1 selesai, kita akan lanjut ke task 2, observe company code specific setting. Oke, jadi di task 2 ini kita akan melihat company code specific setting. Apa sih company code specific setting? Jadi, untuk suatu perusahaan atau suatu company code dapat menggunakan suatu GL account tertentu, perusahaan harus melakukan setting atau melakukan pengaturan terhadap GL account itu. Apa sih yang diatur atau apa sih yang disetting? Yang diatur atau yang disetting adalah currency-nya. Jadi, suatu GL account itu kan bisa digunakan oleh beberapa company code atau beberapa perusahaan, walaupun mungkin perusahaannya berada di negara yang berbeda. Jadi misalkan kalau ada GL account cash. Nah, GL account cash ini bisa digunakan oleh perusahaan yang ada di Indonesia dan juga bisa digunakan oleh perusahaan yang ada di Singapura atau mungkin di Malaysia. Nah, tapi untuk suatu perusahaan itu dapat menggunakan GL account-nya, maka perusahaan tersebut, masing-masing perusahaan atau masing-masing company code harus melakukan setting untuk currency-nya. Jadi di Indonesia nanti disetting nih supaya GL account cash ini nanti currency-nya adalah Indonesian rupiah. Untuk Malaysia nanti juga diatur supaya nanti settingnya currency-nya adalah Malaysia ringgit. Untuk Singapura juga nanti akan setting supaya nanti currency-nya adalah dolar Singapura. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ya, untuk suatu GL account yang sama tetapi company code-nya berbeda, apakah currency-nya juga berbeda? Oke, bagaimana cara kita lihatnya? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu master record, lalu GL account, lalu individual processing, lalu kita pilih yang in company code atau kodenya adalah FSS0. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman edit GL account company code data. Di bagian GL account-nya kita bisa masukkan 11300 atau Deutsche Bank ya yang tadi kita coba lihat di task sebelumnya. Lalu company code-nya kita masukkan 1000. Nah, kalau udah kita bisa enter atau kita bisa tekan tombol kacamata display yang ada di kanan ini. Kita klik. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa GL account 11300 atau Deutsche Bank di company code 1000 itu currency-nya adalah euro. Oke, jadi GL account 11300 kalau di company code 1000 itu currency-nya adalah euro. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kalau GL account yang sama itu ada di company code 2000. Maka kita ganti company code-nya menjadi 2000. Kita coba cek sekarang kalau di company code 2000 currency-nya apa sih? Kita bisa tekan enter atau bisa klik gambar kacamata yang ada di sebelah kanan. Kita klik. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa GL account 11300 kalau di company code 2000 currency-nya adalah GBP atau British Pound. Nah, kenapa sih bisa GBP ya? Karena company code 2000 itu adanya di UK, maka currency-nya adalah British Pound. Seperti itu. Jadi GL account yang sama
bisa digunakan untuk negara-negara yang berbeda atau company code yang berbeda. Tinggal disesuaikan aja atau disetting currency-nya. Oke, task 2 selesai. Kita akan lanjut ke task 3, Identify Reconciliation Accounts. Untuk task 3 kita tetap ada di halaman ini ya, jangan di /n. Jadi di task 3 ini kita akan melihat reconciliation account untuk subledger account. Mungkin teman-teman tadi kan masih bingung ya, reconciliation account tuh maksudnya apa sih? Oke, kita coba lihat ya. Nah, di bagian GL account-nya, teman-teman bisa ganti menjadi 160000 160000. Lalu company code-nya diganti menjadi 1000. Kalau udah, kita enter aja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa GL account 160000 ini adalah trade payable domestic. Kalau kita mau lihat trade payable domestic ini recon account-nya apa sih? Nah, kita bisa lihat di bawah, di sini ada recon account for account type-nya adalah vendor. Jadi trade payable domestic itu adalah recon account-nya si vendor. Kenapa? Ya karena kalau hutang dagang kan hubungannya sama vendor ya. Kita ngutang ke vendor gitu. Jadi trade payable domestic recon account-nya adalah vendor. Oke, kita coba lihat GL account yang lain. Sekarang GL account-nya kalian ganti menjadi 1400000. Company code-nya tetap 1000. Kita bisa enter. Nah, di sini kita lihat GL account 1400000 ini adalah trade receivable atau trade receivable itu sama seperti account receivable. Nah, recon account untuk trade receivable apa sih? Di sini kita bisa lihat di bagian bawah, recon account-nya adalah customer. Trade receivable atau account receivable itu kan ada hubungannya sama customer. Piutang dagang berarti ke customer kan, gitu. Oke, kita coba cek lagi yang lain ya. Kita kan tahu ya, kalau recon account itu ada 3. Ada accounts payable atau vendor, ada accounts receivable atau customer, dan juga ada aset. Tadi yang vendor udah kita cek, sekarang yang customer udah kita cek, sekarang kita coba lihat untuk yang aset. Kita bisa ganti GL account-nya menjadi 2000. Kita ganti GL account-nya menjadi 2000. Company code-nya tetap 1000 ya. Oke, kita bisa enter. Oke, 2000 ini adalah buildings. Nah, kita bisa lihat di sini buildings recon account-nya adalah aset. Kenapa? Karena buildings adalah bagian dari aset, maka recon account-nya adalah aset. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk GL account tertentu itu kita nggak bisa langsung posting ke dalam GL account-nya. Tapi kita harus posting ke subledger-nya, baru nanti dari subledger akan dihubungkan ke GL account-nya dengan menggunakan reconciliation account. Oke, task 3 selesai. Kita bisa /n dulu untuk kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. /n enter. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Kita akan lanjut ke task 4, Display a GL account list. Oke, jadi di task 4 ini kita akan mencoba menampilkan GL account list untuk suatu company code. Mungkin kalian bingung ya, loh tadi bukannya udah ditampilin GL account list. Nah, tadi yang kita tampilkan itu adalah chart of account list. Nah, sekarang adalah GL account list. Memang apa sih bedanya chart of account list sama GL account list? Jadi seperti ini. Di dalam chart of account itu ada banyak banget pilihan akun-akun atau pilihan GL account yang dapat digunakan oleh suatu company code. Jadi semua pilihan akun-akunnya terdapat di dalam chart of account list. Nanti perusahaan bisa memilih kira-kira mereka butuh akun apa aja sih, mereka mau pakai akun apa aja. Nah, akun-akun yang mereka ambil atau yang digunakan oleh perusahaan itu kita sebut sebagai GL account list. Jadi kalau chart of account list itu lebih banyak jumlahnya. Kenapa? Karena itu kumpulan dari semua akun-akun yang bisa digunakan oleh perusahaan. Tapi belum tentu semuanya dipakai. Tapi kalau yang GL account list itu sudah pasti yang digunakan oleh perusahaan. Gitu. Oke, sekarang kita coba buka aja untuk GL account listnya. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu information system, lalu general ledger report, lalu master data, lalu GL account list, lalu kita pilih yang SAP minimal varian. Oke, kita bisa double klik.
Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam halaman GL account list. Di bagian company code-nya, kita bisa masukkan angka 3000. Jadi sekarang kita mau lihat GL account list yang terdapat di dalam company code 3000. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita klik execute. Oke, sekarang sudah ditampilkan semua GL account list yang terdapat di dalam company code 3000. Oke, di sini ada banyak ya GL account-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa chart of account-nya adalah CHAUS atau Chart of Account United States. Kenapa? Karena company code 3000 itu beradanya di US. Nah, ini berarti di dalam chart of account-nya CHAUS atau yang United States ada banyak banget GL account. Nah, yang digunakan oleh company code 3000 itu cuman yang ada di halaman ini aja, gitu. Oke, kalau udah kita bisa /n aja. Kita /n untuk kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Oke, task 4 selesai. Kita akan lanjut ke task 5, determine the placement of account 160000 in financial statement version INT. Jadi di task 5 ini kita mau melihat letak dari suatu GL account, yaitu GL account 160000. Kalau di laporan keuangan tuh di mana sih? Gitu. Oke, gimana caranya? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu master record, lalu GL account, lalu individual processing, lalu kita pilih yang in company code atau kodenya adalah FSS0. Kita double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman edit GL account company code data. Di bagian GL account-nya kita bisa masukkan 160000. Untuk company code-nya 1000. Kalau udah, kita bisa klik display atau kita tekan enter. Oke, di sini kita lihat bahwa GL account 160000 itu adalah trade payable domestic. Kita sekarang mau lihat nih, trade payable domestic itu masuknya ke dalam laporan keuangan apa? Posisinya di mana? Nah, trade payable domestic itu kan sama aja kayak accounts payable. Accounts payable berarti pasti nanti masuknya ke dalam laporan keuangan balance sheet atau statement of financial position di bagian liabilities. Nah, kita coba lihat nih, benar nggak trade payable ini letaknya di statement of financial position di bagian liabilities? Caranya adalah kita bisa klik edit financial statement version yang ada di bagian atas, kita klik. Lalu di bagian financial statement versionnya kita bisa masukkan INT. Teman-teman bisa gunakan menu help F4 atau bisa juga klik kotak yang ada di samping ini untuk melihat pilihan-pilihan jawaban atau pilihan-pilihan financial statement version yang bisa kita gunakan. Nah, di sini yang mau kita masukkan adalah yang INT. Nah, ini udah ya, ketemu INT, Commercial Balance Sheet. Kita double klik. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Oke, di sini sudah masuk ke dalam halaman Change Financial Statement Version. Oke, di sini kita lihat ya, kita masuk ke dalam halaman Commercial Balance Sheet atau Statement of Financial Position. Nah, di sini GL account 160000 masuknya ke dalam bagian liabilities di bagian payable, accounts payable due within 1 year. Ya, berarti benar ya, namanya trade payable pasti masuknya ke dalam bagian liabilities. Nah, ini teman-teman kalau kalian punya ketutup, misalkan ketutup kayak gini nih, gak usah khawatir, ini bisa kalian buka aja. Jadi kalian bisa buka bagian liabilities-nya, lalu buka bagian payable, lalu dibuka yang accounts payable, lalu dibuka yang due within 1 year. Nah, nanti akan kelihatan nih, GL account nomor 160000 itu ada di dalam due within 1 year. Oke, kalau udah, kita bisa lanjut ke task berikutnya. Kita bisa /n dulu. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Kita akan lanjut ke task 6, create a GL account.
Nah, di sini ceritanya company code 1000 itu butuh suatu GL account baru untuk mencatat capitalnya. Nah, kita sekarang cek dulu ke dalam chart of account-nya. Apakah GL account yang mau kita pakai ini, yang mau dipakai sama si company code 1000 ini udah ada atau belum? Oke, kita coba cek. Nah, kalau tadi kita pilih yang in company code, sekarang kita pilih yang atasnya, yang in chart of account atau kodenya adalah FSP0. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman edit GL account chart of account data. Nah, di bagian GL account-nya, kalian bisa masukkan 700, lalu diikuti dengan kode kelas kalian masing-masing dan juga nomor urut kalian. Saya, karena tadi login pakai user kelas F, maka saya akan masukkan kode F. Dan nomor urut saya adalah 00. Kalian silahkan masukkan 700, kode kelas, dan juga nomor urut kalian masing-masing. Tolong jangan sampai salah, karena nanti kalau salah kalian akan menggunakan user punya temennya. Jadi nanti akun kalian bisa nyasar ke orang lain. Jadi cek dulu sebelum kalian lanjutin. Oke? Lalu untuk chart of account-nya kalian masukkan INT. Kalau udah, kalian bisa tekan tombol kacamata atau display, atau kalian juga bisa tekan enter. Oke, di sini sudah muncul bahwa GL account 700, kode kelas dan nomor urut itu adalah GL account untuk ordinary share capital. Nah, harusnya kalian juga muncul nih keterangannya. Kalau muncul keterangannya artinya adalah GL account ini sudah tersedia di dalam chart of account. Sehingga kalau mau kalian gunakan GL account-nya itu bisa langsung kalian gunakan oleh company code. Jadi nanti tinggal company code, tinggal ambil GL account-nya lalu disetting. Yang tadi company code specific setting supaya nanti perusahaan atau company code dapat menggunakan GL account ini untuk transaksi. Oke, karena GL account-nya sudah ada di chart of account, maka kita bisa /n. Oke, task 6 selesai, kita akan lanjut ke task 7, maintain the company code specific setting. Jadi tadi kita lihat bahwa GL account kita masing-masing yang 700 kode kelas dan nomor urut itu sudah ada di dalam chart of account. Maka dari itu kita bisa mengambil GL account tersebut untuk kita gunakan. Tapi ingat dulu, kalau kita mau ambil suatu GL account untuk kita gunakan, kita harus setting dulu. Kita harus melakukan company code specific setting. Maka dari itu sekarang kita akan coba melakukan company code specific setting untuk GL account kita masing-masing. Caranya adalah kita bisa klik yang bawahnya nih, in company code atau kodenya adalah FSS0. Kita double klik aja. Oke, lalu di bagian GL account-nya masukkan GL account kalian yang tadi 700, kode kelas dan juga nomor urut kalian. Untuk company code-nya masukkan angka 1000. Kalau udah, di bagian kiri atas ada tulisan GL account. Ini kalian klik, lalu kalian pilih yang create with reference. Nah, di sini kan ada dua pilihannya ya, ada create yang biasa sama create with reference. Kalian bisa pilih yang create with reference. Bedanya apa sih create with reference sama create yang biasa? Bedanya adalah kalau create yang biasa nanti datanya itu semuanya masih kosong, yang artinya kalian harus isi satu-satu semua informasi terkait dengan GL account tersebut. Tapi kalau create with reference itu nanti kita bisa mengambil data-data dari suatu akun yang memang sama dengan GL account yang mau kita buat ini. Gitu. Jadi kita nggak usah isi satu-satu lagi data-datanya, tinggal ubah aja yang berbeda gitu. Maka kita bisa pilih yang create with reference. Nah, di sini untuk reference account-nya, GL account-nya dapat kita masukkan 70000, 70000. Artinya adalah nanti GL account kita masing-masing yang 700 kode kelas dan nomor urut ini sebenarnya sifatnya akan sama dengan GL account 70000. Nah, jadi sebenarnya 70000 ini adalah GL account untuk ordinary share capital. Nah, tapi karena ini untuk kepentingan latihan, maka nanti masing-masing dari kita akan memiliki satu GL account sesuai dengan kode kita masing-masing. Nah, tapi sebenarnya GL account kita ini yang 700 kode kelas dan nomor urut ini sebenarnya adalah bagian dari si ordinary share capital yang GL account-nya 70000 ini. Jadi nanti sifat-sifatnya data-datanya mirip seperti GL account yang 700 ini, makanya dia
kita masukkan sebagai reference account. Lalu untuk company code-nya bisa kita masukkan angka 1000. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Oke, di sini kita bisa lihat ada alternatif account number-nya yaitu 70.000. Ini bisa kalian delete aja yang 70.000-nya, supaya nanti kalau kita mau posting, kita nggak usah posting ke dalam alternatif account number-nya lagi, tapi kita bisa langsung posting ke dalam GL account kita aja gitu. Jadi kita hapus aja ya yang alternatif account number-nya. Kalau udah, kita bisa klik save. Klik save itu yang ada di atas, yang ada gambar diskette, atau kalian bisa Ctrl S. Nah, sebelum di save, make sure bahwa semuanya sudah benar, terutama GL account-nya. Make sure GL account yang kalian masukkan itu sudah sesuai dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian. Oke, kalau udah bisa di save aja ya. Kita save. Oke, maka nanti di kiri bawah kalian akan melihat ada keterangan data save, centang hijau, data save. Kalian ingatkan ya, kemarin kita belajar bahwa jenis sistem message itu ada 3. Ada OK, warning, dan error. Nah, di sini kalau warnanya hijau, centang hijau artinya adalah sudah OK. Datanya sudah tersimpan dengan baik. Oke, kalau sudah, task 7 selesai, kita akan lanjut ke task 8, maintain the financial statement version. Nah, untuk task 8 kita tetap di halaman ini ya, jangan di /n. Jadi setelah tadi kita melihat apakah di dalam chart of account sudah ada GL account kita. Nah, setelah kita cek udah ada, kita melakukan company code specific setting supaya kita bisa menggunakan GL account tersebut untuk transaksi. Nah, tapi masih ada satu lagi nih yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mengatur atau kita harus memasukkan GL account kita tadi ke dalam financial statement version. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita melakukan transaksi, ketika kita posting dan kita at the end mau membuat laporan keuangan, GL account tersebut juga dapat masuk ke dalam laporan keuangan. Jadi harus disetting dulu. Kita harus tentuin nih letak dari GL account kita kalau di laporan keuangan tuh adanya di mana gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah tetap di halaman ini kita langsung klik aja Edit Financial Statement Version. Kita klik Edit Financial Statement Version. Lalu di bagian Financial Statement Version-nya, kalian bisa masukkan INT. Ini kalau kalian masih kosong, belum ada isinya, kalian klik aja kotak di sampingnya, lalu kalian masukkan INT. Kalau udah, kalian bisa centang hijau. Oke, kita masuk ke dalam halaman Change Financial Statement Version. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa GL account yang 70.000 ini masuknya ke dalam bagian subscribe capital. Nah, berarti nanti GL account kita yang tadi, yang 700 kode kelas dan nomor urut itu juga akan kita masukkan ke dalam bagian subscribe capital ini. Gimana caranya untuk memasukkan suatu GL account ke dalam suatu laporan keuangan? Caranya adalah kalian bisa letakkan kursor kalian di tulisan subscribe capital, lalu kalian klik assign account. Kalian klik assign account. Oke, nah di sini kalau kalian lihat ada beberapa isian ya. Nah, ini yang sudah ada di sini jangan dihapus. Nah, ini nanti mungkin tampilan kalian berbeda dengan tampilan saya. Kalau di sini cuma ada 3 isian, nanti mungkin pas kalian buka itu bisa ada 5 atau mungkin udah full semua. Nah, kalau misalkan udah full semua, jangan dihapus ya. Kalian tidak boleh menghapus akun atau isian yang sudah ada di bagian change account di sini. Jadi please banget yang udah ada jangan dihapus, karena kalau kalian hapus nanti artinya kalian menghapus punya teman kalian atau jangan-jangan akun kalian sendiri yang kehapus. Jadi kalian bisa cari bagian yang kosong untuk kalian isi. Kalau halaman 1 udah full semua, kalian bisa klik next page-nya supaya nanti kalian bisa pindah ke halaman berikutnya. Kalian cari bagian yang kosong di mana, itu yang kalian akan isi. Gitu ya. Nah, di sini saya akan isi di kolom yang kosong. Kita akan masukkan GL account kita masing-masing di baris yang kosong ini. Saya akan masukkan 700, lalu kode kelas saya F, dan nomor urut saya adalah 00. Kalian silahkan masukkan 700, kode kelas, dan juga nomor urut kalian masing-masing. Di from account dan to account-nya silahkan masukkan angka yang sama, 700, kode kelas, dan juga nomor urut. Kalau udah, di bagian D dan C-nya ini kalian centang ya.
D itu adalah debit, C itu adalah kredit. Kenapa harus dicentang? Debit dan kredit ini kita centang supaya nanti kalau ada transaksi terkait dengan GL account kita ini, baik itu di debit ataupun di kredit, itu dua-duanya bisa terposting. Maka harus dicentang, oke? Oke, kalau udah, kita bisa klik centang hijau yang ada di bawah, continue. Kita klik. Oke, maka bisa kalian lihat bahwa akun kita masing-masing itu akan muncul di bagian subscribe capital. Jadi yang tadi sebelumnya cuma ada 3 aja. Nah, sekarang setelah saya masukkan, di sini akun saya sudah masuk ke dalam bagian subscribe capital. Nah, kalian cek nih, akun kalian udah muncul juga belum? Kalau misalkan belum muncul, jangan panik, tenang aja. Nah, kalau belum muncul, kalian bisa ulangi step-step yang tadi. Jadi kalian bisa ulang dari awal, dari subscribe capital, lalu assign account, lalu kalian masukin lagi ulang. Gitu. Jadi memang ada kasus di mana beberapa orang itu nggak bisa langsung muncul. Jadi harus beberapa kali. Jadi kalau belum muncul, kalian coba masukin aja terus. Nah, ada lagi kasus lain di mana angka atau GL account 700 sekian-sekiannya ini nyasar ke bagian capital reserve nih yang di bagian bawahnya. Bagaimana kalau dia nyasar ke bagian bawah? Kita cek nih. Nah, kalian cek di bagian capital reserve, nanti ada akun kalian nggak di sini? Kalau misalkan ada akun kalian di dalam capital reserve nyasar ke bawahnya sini, kalian harus hapus dulu yang di bagian capital reserve-nya, lalu input lagi yang di bagian subscribe capitalnya. Cara hapusnya gimana? Cara hapusnya sama kayak tadi kalian mau masukin account. Kalian taruh kursornya di bagian capital reserve, lalu kalian klik assign account, lalu kalian cari akun kalian yang nyasar itu. Misalkan di sini ada akun kalian yang nyasar ya. Misalkan 700F00-nya nyasar nih di sini. Kalian hapus di bagian from account, hapus di bagian to account, debit kreditnya di uncentang. Kalau udah centang hijau, nanti setelah kalian centang hijau, akunnya pasti sudah hilang. Nah, kalau udah hilang, baru nanti kalian masukin lagi deh di bagian subscribe capital. Kalian coba terus sampai akun kalian muncul di bagian subscribe capital. Sekali lagi diingatkan bahwa jangan menghapus akun yang sudah ada. Kenapa? Karena kalau kalian hapus, takutnya akun itu punya teman-teman kalian. Kasihan dong kalau kalian hapus punya teman kalian. Gitu. Jadi yang udah ada jangan dihapus. Kalian bisa cari terus di halaman yang kosong. Kalian cari baris yang kosong untuk kalian isi. Oke? Kalau GL account kalian sudah berhasil masuk ke dalam commercial balance sheet, maka kita bisa save. Kita bisa tekan Ctrl S atau kita klik gambar disket yang ada di atas, kita save. Maka nanti akan ada keterangan Financial Statement Version INT Save, yang artinya adalah GL account kita sudah berhasil kita masukkan ke dalam Financial Statement Version INT. Oke, kalau sudah selesai, sudah berhasil, kita bisa /N. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Task 8 selesai, maka semua exercise kita hari ini sudah selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan di dalam penyampaian materi video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.